Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Sapitri, NIM saya 1904110011. Saya prodi Perbankan Syariah, semester 3 kelas B. Di sini saya akan melengkapi tugas ujian akhir semester. Mata kuliah, Hukum Perdata Islam di Indonesia. Dosen pengampu, Pak Jepri Tarantang, SSY, SHMH. Di sini saya akan membahas materi tentang sistem penyelesaian sengketa masa Islam klasik dan di negara-negara Islam. Apa yang dimaksud penyelesaian sengketa? Penyelesaian sengketa adalah sebuah solusi apabila terjadi persengketaan antara dua orang atau lebih. Kegiatan bisnis yang jumlahnya lebih dari ratusan ribu setiap harinya tidak mungkin dihindari terjadinya sengketa antar pihak yang terlibat. Setiap sengketa yang terjadi pastinya menuntut penyelesaian dan pemecahan secara cepat. Maka dari itu, perlu adanya cara-cara khusus yang diterapkan agar penyelesaian sengketa dapat dilakukan secara efektif, cepat, dan efisien. Terdapat beberapa mekanisme penyelesaian sengketa ekonomi syariah berdasarkan tradisi Islam klasik. Yang pertama, ada al-sulh atau perdamaian. Kedua, tahkim atau arbitrase. Ketiga, wilayat al-qada atau kekuasaan kehakiman yang terdiri dari al-isbah, wilayah al-majalim, dan al-qada. Al-sulh atau perdamaian. Secara bahasa, sulh berarti meredam pertikaian, sedangkan menurut istilah, sulh berarti suatu jenis akad atau perjanjian untuk mengakhiri perselisihan atau pertengkaran antara dua pihak yang bersengketa secara damai. Al-sulh adalah suatu penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh dua orang dengan cara damai, antara kedua belah pihak sama-sama berjanji untuk mengakhiri pertengkaran atau perselisihan tersebut. Menyelesaikan permasalahan atau pertengkaran dengan cara berdamai sangat dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang terdapat dalam surah An-Nisa ayat 126 yang artinya, perdamaian itu adalah perbuatan yang baik. Terdapat 3 rukun yang harus dipenuhi dalam perjanjian perdamaian yang harus dilakukan oleh orang yang melakukan perdamaian, yaitu ijab, kabul, dan lafaz dari perjanjian damai tersebut. Jika ketiga rukun itu telah dilaksanakan, maka perjanjian itu telah berlangsung sebagaimana yang diharapkan. Dalam suatu perjanjian damai terdapat syarat supaya perjanjian itu sah. Lalu apa saja syarat supaya perjanjian itu sah? Syarat supaya perjanjian itu sah yaitu sebagai berikut. Pertama, suatu hal yang berkaitan dengan subjek. Kedua, suatu hal yang menyangkut objek. Ketiga, permasalahan yang harus didamaikan. Keempat, pelaksanaan al-sulh. Tahkim atau arbitrase. Dalam kosakata bahasa Arab, kata tahkim berasal dari kata hakama, yuhakimu, takiman, yang berarti menjadikan seseorang sebagai penengah bagi suatu sengketa. Dalam perspektif Islam, arbitrase dapat dipadankan dengan istilah tahkim. Tahkim sendiri berasal dari kata hakama. Secara etimologi, tahkim berarti menjadikan seseorang sebagai pencegah suatu sengketa. Secara umum, tahkim memiliki pengertian yang sama dengan arbitrase yang dikenal dewasa ini, yakni pengangkatan seseorang atau lebih sebagai wasit oleh dua orang yang berselisih atau lebih, guna menyelesaikan perselisihan mereka secara damai. Orang yang menyelesaikan disebut dengan hakam. Sedangkan secara terminologis, tahkim berarti pengangkatan seseorang atau lebih sebagai wasit atau juru damai oleh dua orang atau lebih yang bersengketa, guna menyelesaikan perkara yang mereka perselisihkan secara damai.
Adapun dasar hukum bertahkim adalah sebagaimana yang terdapat dalam Al-Quran Surah An-Nisa ayat 35, artinya, dan jika kamu khawatir terjadi persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya atau juru damai itu bermaksud mengadakan perdamaian, niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi taufik kepada suami istri itu. Sungguh, Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengetahui lagi Maha teliti. Ayat tersebut mempertegas bahwa jika terjadi suatu persengketaan di antara dua pihak atau lebih, hendaknya ada orang yang menjadi penengah untuk mendamaikannya. Orang yang mendamaikan sengketa dikenal dengan sebutan hakam. Seorang hakam hendaknya memiliki kemampuan berdiplomasi untuk mendamaikan, dan yang terpenting adalah dapat diterima oleh para pihak yang sedang bersengketa. Wilayat Al-Qada atau kekuasaan kehakiman. Al-Hisbah. Al-Hisbah merupakan lembaga resmi negara yang diberikan wewenang untuk menyelesaikan permasalahan atau pelanggaran ringan yang sifatnya tidak memerlukan proses peradilan untuk menyelesaikan permasalahannya. Kewenangan lembaga kekuasaan hakim ini tertuju kepada 3 hal, yaitu 1. Dakwaan yang terkait dengan pengurangan dan kecurangan berat timbangan atau takaran. 2. Dakwaan terkait dengan penipuan dalam komoditi dan harga seperti pengurangan timbangan dan takaran di pasar, menjual makanan yang sudah kadaluarsa. Ketiga, dakwaan yang terkait dengan penundaan pembayaran hutang padahal pihak yang meminjam mampu membayarnya. Jadi, dapat diketahui bahwa kekuasaan Al-Hisbah hanya terbatas pada pengawasan terhadap penunaian kebaikan dan melarang orang dari kemungkaran. Wilayah Al-Majalim. Al-Majalim adalah kekuasaan tertinggi di bidang peradilan, lebih tinggi daripada kekuasaan kehakiman dan kekuasaan muhtasib. Badan ini dibentuk oleh pemerintah untuk membela orang-orang yang teraniaya akibat sikap semena-mena dari pembesar negara atau keluarganya, yang sulit untuk diselesaikan oleh pengadilan biasa dan kekuasaan hisbah. Kewenangan yang dimiliki oleh lembaga ini adalah menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran hukum yang dilakukan oleh aparat atau pejabat pemerintah seperti suap menyuap, korupsi, dan kebijakan pemerintah yang merugikan masyarakat. Dilihat dari kedudukan dan fungsinya, lembaga wilayah Al-Majalim ini mirip dengan pengadilan tata usaha negara. Tugas-tugas dari Al-Majalim, menurut Al-Mawardi ada 10 perkara yang menjadi yurisdiksi relatif dari lembaga ini, yaitu sebagai berikut. 1. Penganiayaan. 2. Kecurangan pegawai. 3. Pengawasan terhadap pejabat. 4. Pemotongan atau keterlambatan gaji secara sepihak. 5. Pengembalian hak rakyat yang dirampas pejabat. 6. Memperhatikan harta-harta wakaf. 7. Melaksanakan putusan hakim yang tidak dapat dilaksanakan oleh hakim yang bersangkutan. 8. Meneliti dan memeriksa perkara yang terkait dengan maslahat umum. 9. Memelihara hak-hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. 10. Menyelesaikan sengketa. Adapun perlengkapan yang diperlukan dari lembaga Majalim ini yaitu sebagai berikut. 1. Pengawal dan penjaga untuk pengamanan proses pemeriksaan. 2. Majelis hakim. 3. Ahli-ahli fikih. 4. Panitera mencatat segala keterangan yang diberikan para pihak. 5. Saksi dan saksi ahli. Al-Qada. Al-Qada atau peradilan menurut arti bahasa, Al-Qada berarti memutuskan atau menetapkan. Menurut istilah berarti menetapkan hukum syara pada suatu peristiwa atau sengketa untuk menyelesaikannya secara adil dan mengikat. Adapun kewenangan yang dimiliki oleh lembaga ini adalah menyelesaikan perkara-perkara tertentu yang berhubungan dengan masalah al-ahwal saksiyah atau masalah keperdataan, termasuk di dalamnya hukum keluarga,
dan masalah jinayat atau yakni hal-hal yang menyangkut pidana. Orang yang diberi wewenang menyelesaikan perkara di pengadilan disebut dengan kadi atau hakim. Kesimpulan. Al-sul atau perdamaian secara bahasa, sul berarti meredam pertikaian, sedangkan menurut istilah, sul berarti suatu jenis akad atau perjanjian untuk mengakhiri perselisihan atau pertengkaran antara dua pihak yang bersengketa secara damai. Tahkim atau arbitres berarti menjadikan seseorang sebagai pencegah suatu sengketa. Wilayat al-qada atau kekuasaan kehakiman terdiri dari al-isbah, wilayah al-majalim, dan al-qada. Al-isbah adalah lembaga resmi negara yang diberi wewenang untuk menyelesaikan masalah-masalah atau pelanggaran ringan yang menurut sifatnya tidak memerlukan proses pengadilan untuk menyelesaikannya. Wilayah al-majalim adalah wilayah kekuasaan tertinggi di bidang peradilan, lebih tinggi daripada kekuasaan kehakiman dan kekuasaan muhtasib. Al-qada menurut arti bahasa berarti memutuskan atau menetapkan. Menurut istilah berarti menetapkan hukum syara pada suatu peristiwa atau sengketa untuk menyelesaikannya secara adil dan mengikat.